Insya Allah. Baru nak mulai dah. Ke partisipasi nak ini. Ibu mengaji walau lena mengaji ibu kajian ini mengaji lagi di kajian kita mulai sudah siap apa yang siap untuk mendengar. Masih ada acara lagi nanti jam 11, jadi aku tak lama-lama sebagaimana biasa pengantar manusia kita untuk salam anak. Jadi aku berko pengajian anak sudah berbuat dia. Saya setuju bro. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nafi'in wa afhamana min 'ulumil 'ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasafa al faqata wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atu salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil ulul mu'ajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang pada malam ini, semuanya seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kita kesehatan lahir, yang memberikan kita kesehatan batin. Allah berikan kita sehat zahir, Allah berikan pula kita sehat batin. Sehingga dengan kesehatan zahir dan batin itu diiringi dengan kesempatan waktu yang kemudian dari rumah kita, dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita, kita datang ke tempat ini, kita berkumpul di musala kita ini dengan tujuan tidak lain adalah at-tajalli 'ani sifatil mazmumah wa ta'alli bis sifatil mahmudah, dengan tujuan mengeluarkan bermacam kotoran batin, bermacam keburukan batin, bermacam penyakit batin. Maka dengan pengajian
maulid Nabi malam ini kita mampu mengisi batin dengan berbagai macam bentuk hal-hal yang memuaidah, hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, yang bakal memberikan keuntungan kepada kita hidup di dunia, yang kemudian akan memberikan keuntungan pula kepada kita ketika kiamat kelak nanti. Alhamdulillah. Sebab itulah tidaklah rugi kalau hari ini kita hadir kemari, tidaklah rugi kalau saat ini kita berkumpul di tempat ini, tidaklah rugi bagi kita untuk hadir dalam pengajian saat ini. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan aktivitas, lalu kita gunakan anggota badan kita, baik anggota badan zahir maupun anggota badan batin, dalam rangka sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Jadi jangan nanti kemudian kita sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk. Aku sami'na wa makuk-makukna. Aku dengar tapi sambil makuk-makuk. Tentunya kita hanya dapat pahala untuk hadir, tapi tidak dapat pahala untuk manfaat hadir. Itulah yang kemudian kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kedatangan kita ini tidak sekedar menjadi golongan-golongan yang hanya sekedar mendapatkan manfaat sementara, tapi bagaimana kita akan mendapat manfaat untuk akan datang. Sebab itulah pada malam yang berbahagia ini kita berpedoman kepada Imam Qushairi. Kata Imam Qushairi di dalam kitab Risalah Qushairiyahnya, man zayyana zahirahu bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya, akan memperbaiki dirinya dengan musyahadah. Kita perbaiki zahir dengan musyahadah. Kita mencoba mendekatkan diri dengan Allah, melakukan bermacam perintah-perintahnya Allah, baik langsung lewat perintah dari Allah, baik langsung lewat dari Rasulullah, baik perintah dari para ulama-ulama, yang kesemuanya itu akan menjadi ibadah, akan menjadi ubudiyah, akan menjadi amaliyah yang kemudian Allah jadikan sebagai sahabat bagi kita, tidak saja di dunia, di alam barzakh sampai kiamat kelak nanti. Alhamdulillah. Kok kadang-kadang zaman sekarang kan lucu, kalau organ tunggal diundang tak perlu disiar, tak perlu diimbau, tak perlu dipanggil. Insya Allah kalau acara organnya berjam 8 malam, jam sampai sore lah penuh lapangan. Tidak boleh bila TV ini letak untuk bayi, bila perlu kok pisah-pisah lah, banyak laki dan lainnya. Demi untuk mencari organ, dialah dia baca takjul lagi. Kok tak ada binti, bau tahu tak salah. Tidak ada memang tahu, dia cilok binti orang salah. Yang penting nonton organ. Hadir di lapangan. Dari yang nenek sampai yang gadang, dari yang muda sampai yang tua, dari yang becak sampai yang buruk, dari yang putih sampai yang hitam, dari yang kurus sampai yang gambut, dari yang kunci sampai yang tidak kunci. Hadir. Ngapain? Untuk mendengar organ, mencari organ. Tapi coba kalau pengajian Nuzul Quran, pengajian Isra' Mi'raj, pengajian Maulid Nabi, yang hadir cuma yang siswa-siswaku saja.
Yang siswa-siswa yang selamat dari corona tertantang, yang masuk kumpul, yang anu cece bunyi bentuk orang sepeda. Itu namanya siswa yang gagah kemana, yang ganteng kemana, yang cantik pada kemana. Mereka lebih bersenang-senang dengan hal-hal yang lain, yang sifatnya relatif, yang sifatnya sementara, yang sifatnya tidak membawa manfaat untuk dirinya di akan datang. Ibu dan bapak, awak di dunia kau bertarajo, awak di dunia kau berusaha, awak di dunia kau berpulih. Yang kita pulih bukan untuk hanya di dunia, tapi yang kita pulih hasilnya bisa menyelamatkan awak di akhir. Di akhirat. Hiduplah awak di dunia. Karena pesan Allah wala tansa nasibaka minad dunia. Awak tidak boleh melupakan keadaan di dunia. Awak harus bertanggung jawab hal-hal yang kita lakukan di dunia. Kenapa? Karena dunia tangga untuk hari esok akhirat. Berbangga dan berbahagia malam ini. Ibu jawab, adik jawab kata, anak jawab kemanakan, seluruh santriwan-santriwati yang hadir pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan dari seluruh kedatangan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amal ibadah dan jaminan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang merupakan nabi akhir zaman, yang merupakan nabi terakhir, yang merupakan nabi penutup. Saya selalu menekankan ungkapan ini. Saya selalu menyampaikan ungkapan ini dengan tujuan agar awak tidak ada keraguan dalam mengimani Muhammad sebagai nabi. Karena saat ini ibu bapak munculnya bermacam pemahaman, munculnya bermacam bentuk keyakinan. Ada yang menyatakan ada nabi setelah Muhammad lahir ke dunia ini. Ada yang berani mengatakan dialah nabi terakhir, dialah nabi penutup, dialah nabi penghabisan. Kalau kita tidak punya filter yang baik, tidak punya filter yang bagus, tidak punya landasan akidah yang benar, tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup, tidak mustahil kemudian ibu bapak, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi setelah kita tidak ada, tantangan lebih berat dari apa yang kita hadapi hari ini. Kalau mereka tidak punya filter, mereka tidak punya prinsip, mereka tidak punya landasan akidah, yakinlah ibu bapak, mereka akan mudah terpedaya dengan ungkapan masih ada lagi nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah nabi penutup, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan. La nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah kalau kita mencintai Allah, maka bukti dari kecintaan kita kepada Allah aksara zikruhu,
tentunya kita akan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kalau malam ini kita menyatakan diri kita cinta kepada Muhammad, kita mengungkapkan bahwa kita umat Nabi, kita berharap mendapatkan syafaat Nabi, kita menginginkan bantuan daripada Nabi, maka yang mesti kita lakukan aksara minal-falati alaihi, maka semestinya kita harus memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, Pak, kenapa kita harus berselawat? Dikarenakan Rasulullah itu Rasul kita. Apa manfaat daripada selawat yang kita baca? Dalam satu hadis, salawat itu dapat menggugurkan dosa bagaikan air dingin memadamkan api. Selawat yang kita lantunkan, selawat yang kita baca, selawat yang kita nyanyikan bersama atau sendiri, berdua atau berempat, manfaatnya seperti air dingin dapat memadamkan api. Begitu fungsinya kepada kita ketika kita membaca selawat. Gugurlah dosa sedetik demi sedetik. Karena Allah yakin tiap hari malam kini kodado yang tidak manusia. Dari sudut sampai ke sudut, aku cari bantu banyak dosa sebelum. Oi, betul? Cari wajah, bentuk wajah manusia sebelum. Tapi boleh cari ke alhamdulillah bentuk tidak manusia itu. Bapak galak. Apa sebab perempuan banyak dosa? Apa dulu? Baru kita masuk ke pengajian dulu. Apa sebab perempuan lebih banyak dosa ketimbang kami laki-laki? Kebanyakan perempuan itu munculnya dosa dari mengecek. Makin banyak ibu-ibu mengecek, makin banyak dosa. Makin banyak mengecek, makin banyak dosa. Laki-laki jangan mengecek, seketik dosa. Tidak mengecek-ngecek, tidak ada dosa. Karena pada mengecek, alun tentu manusia. Nah, maka beruntung jadi laki-laki, ketimbang jadi padu. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan begitu, Bu? Kita bisa lihat sejarah dulu lah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, kemudian setelah bertemu dengan Allah, lalu kemudian beliau dipersilakan oleh Allah untuk para wisata ke surga dan para wisata ke neraka. Pertanyaannya, di neraka lebih banyak manusia atau lebih banyak laki-laki? Banyak manusia. Makanya tinggi kalau mengaji yang banyak tidur padu, itu takut masuk negara. Yang tidak tidur banyak masuk negara itu alhamdulillah.
Bagi laki-laki tidak marah masuk neraka, maka nanti kini jam takut-takut masuk neraka. Bau sahurnya masuk sarung, yang tak yakin masuk sarung, nyodak tiba kini. Oi, sebaliknya, kenapa perempuan banyak masuk neraka? Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril menjawab, dosa utama bagi wanita yang membuat dia masuk neraka adalah auratnya. Dari mana aurat perempuan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maka ibu-ibu ketika ada kondisi pakai cadar, baca. Aku kadang-kadang mencari anak pakai cadar macam ninja. Begitu untuk mencegah maksiat. Walaupun itu bukan aurat. Tapi ketika dia menutup sebagian wajahnya, membuat orang lain tidak berdosa, maka ibadah baginya untuk menyelamatkan dosa dari orang lain. Alhamdulillah. Allah banyak dosa, 5 tutup dosa. Apalagi nak bersama-sama, yang dikecil lagi salah, selesai lagi salah, pindah lagi salah, usai lagi salah, timur lagi salah, selesai lagi salah, timur lagi kecil lagi salah, ala nak do lagi salah, lagi jadi salah. Betul. Perempuan memang fitrah tak ngecek. Perempuan memang fitrah tak ngecek. Karena memang ilmuwan Amerika telah meneliti bahwa perempuan itu wajib mengecek sehari 20.000 kata. Wajib. Kalau ada mengecek manusia 20.000 kata per hari, berarti manusia itu sehat. Maka itu lebih kata. Kami ada bini penyidik, ada bini cerewet, ada bini banyak mengecek, kami bangga. Tapi bini kami sehat. Bini sehat. Kenapa sehat? Mengecek panjang derajatnya. Tapi laki-laki hemat, tidak perlu hidup, ada hidup seorang. Ada tidur, tidak perlu hidup, ada hidup seorang. Ada perlu mematikan TV, tidak perlu mematikan, ada hidup, memati seorang. Laki-laki cuma boleh mengecek 8.000 kata per hari. Kalau lebih dari 8.000 bermasalah lagi itu. Kurang dari 8.000 lagi ya bermasalah tuh. Lebih dari 8.000 bermasalah, kurang dari 8.000 bermasalah. Ada lagi yang nangis saja, nyolat boleh, tak ada mengecek-ngecek. Aduh masalahnya. Mesti mengecek, jangan mengecek. Maka ibu dan bapak, kalau kita cinta kepada Allah, banyak-banyaklah berzikir kepadanya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka banyak-banyak berselawat kepada Rasul. Karena Rasul yang memberikan pertolongan kepada kita, Rasul yang memberikan bantuan kepada kita, dan Rasul Muhammad yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Bahkanlah masuk awak ke neraka, nyojam, ke neraka, nyuanta masuk surga. Alhamdulillah. Laki awak kira-kira, dia bisa takut. Banyak itu. Laki awak yang lalu awak, jawab kanan nasi hari, jawab sesama juga hari. Allah merasa tak bantu dengan laki awak. Allah memberikan bawa yang lelah. Tapi awak masuk neraka, lebih bisa lagi menyebut neraka itu. Tak bisa. Yang bagian saja dicari dia masuk neraka. Alhamdulillah. Oleh karena itu, pada malam yang berbahagia ini, aku tidak panjang-panjang, hanya ingin menyampaikan beberapa hal dari hikmah peringatan Maulid Nabi. Hikmah
hikmah itu telah disampaikan oleh Ananda kita tadi. Lewat dalil-dalil dari Abu Bakar, bahkan banyak di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3, sangat banyak dalil-dalil tentang peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penghormatan saya kepada imam alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para budak kandung, seluruh para pemuda, seluruh para pemudi, remaja-remaji, santriwan-santriwati, pelajar putra atau putri, semua para orang semando dan berhadir pada malam ini, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa, sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan guru kita sendiri, buya kita sendiri, yang 24 jam berkecimpung dengan kita di sini. Kita doakan beliau, karena beliau lampu penerang dari kegelapan, obat penyembuh dari penyakit, penunjuk jalan kepada Allah untuk keselamatan dunia akhirat. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umur, amin. Allah sehatkan badan, amin. Allah perkuatkan iman, amin. Allah berkahkan umur, amin. Allah perbanyakkan ilmu, amin. Allah mudahkan rezeki, amin. Allah masukkan ke surga, amin. Allah tambahkan rahmat. Siapa yang amin tadi? Kalau ada orang yang amin, jahil itu. Begitu juga penghormatan dan kemuliaan yaitu kepada Bapak Lurah, Bapak RW kita yang alhamdulillah sangat luar biasa tadi telah memberikan wejangan kepada kita bersama. Yang bagaimana kemudian apa yang telah beliau sampaikan tadi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar awal usai pengajian malam ini mulai besok ada perubahan lebih baik, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan besok bisa lebih di atas tingkat prestasi yang dicapai pada hari ini. Itulah orang-orang yang beruntung. Tapi kalau makin hari makin tak selesai, makin hari makin tak bagus, makin hari makin tak waras, ibadah makin kurang berani, makin jelek, tidak ilmu makin buruk, tidak termasuk golongan yang mal'un, golongan orang-orang yang tertutup. Maka pada malam ini saya hanya sedikit saja menyampaikan kepada kita bersama, hanya ingin menyampaikan beberapa materi saja tentang peringatan maulidnya Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, sebagai negara yang sedang berkembang, kita tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan, mengurangi kemiskinan dan kemudahan yang ada pada diri kita sebagai bangsa. Kompleksitas masalah yang terdapat dalam upaya pembangunan disimpulkan menjadi satu kalimat, yaitu membangun manusia seutuhnya, baik yang bersifat fisik, material, maupun mental spiritual. Hal yang harus kita sadari betul, ibu dan bapak. Dalam hari ini, saat ini, kita bisa melakukan bermacam perubahan, kita bisa melakukan pembangunan, kita bisa melakukan bermacam bentuk perkembangan. Itu sesungguhnya karena negara kita, bangsa kita dalam keadaan aman. Kita bisa kamar-kamar, kita bisa berusaha, kita bisa bekerja tanpa ada rasa resah dan gelisah. Tidak ada rasa takut dan khawatir. Kok tak pulang malam boleh, kok tak pulang pagi boleh, kok tak pulang siang boleh. Tak ada yang gaduh, tak ada yang mengayo, tak ada yang mengisu. Lain agak ajaran yang mana, insya Allah aman dari awal. Kok
makan yang halal, kok keracunan Bali, kok duduk selera pikul, kok kagak selera berapa kaki, yang awak barang awak yang kita ambil, barang awak enggak kita singgung-singgung. Insya Allah aman. Betul? Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Suku orang Batak ada di rumah 7 rumah orang. Betul? Betul? Kalau ada di rumah 7 orang, apa yang terjadi kemudian? Sifat tamak terjadi dalam dirinya. Karena sifat tamak tidak berasa cukup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sifat tamak. Kalau kita memperingati Maulid malam ini, contohkan Rasulullah yang tidak memiliki sifat tamak. Apa itu sifat tamak? Jamuk. Sifat jamuk. Kalau ingin punya kurang banyak, akhirnya yang terjadi tidak perlu halal atau haram. Sehingga haram orang, tinggi orang, tingginya, tanah orang, tanahnya, tanah orang, tanahnya, pusat orang, laki orang. Akibat daripada tamak, akibat daripada tamak tadi. Maka dengan peringatan Maulid yang kita tilawah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita dapat meniru, dapat mencontoh, dapat memperbaiki diri kita dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad adalah uswatun hasanah. Beliau adalah model. Yang namanya model itu perlu ditiru. Ini orang salah tiru. Kedua model seperti artis. Ada kedua wajah orang cantik, luar biasa. Baju gede mulai pakai awak tiru lu anak awak diri. Baju gede mulai pakai. Kadang-kadang tipis, transparan. Jadi di luar nampak di dalam. Mereka pakai. Tak ada rasa malu, walaupun dicari di sana, walaupun dicari di famili, walaupun dicari di tetangga, mereka masa bodoh. Kenapa? Dia hukum taklid, sedang meniru, sedang mencontohi, sedang mengiktibar ayat yang dicari, ayat yang nampak, ayat yang lihat. Maka dengan peringatan Maulid kita dapat contoh Rasul kata Rasulullah SAW di dalam dirinya bahkan terdapat 4 perkara yang paling luar biasa dari sifat-sifat lainnya. 4 perkara ini adalah itu adalah sifat-sifat Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, perkara itu induknya, fondasinya. Dan barulah muncul sifat-sifat yang lain. Rasulullah, kalau kita lihat beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tahun 570 Masehi, ketika lahirnya beliau telah dihadapkan dengan bermacam bentuk persoalan-persoalan. Waktu lahir, belum lahir sebelum lahir, belum lahir setelah lahir. Itu Rasulullah manusia yang tak terlepas dari bermacam bentuk ujian. Yang dikira awak rajin semayang dan ada ujian, rajin semayang dan ada ujian, rajin semayang dan ada ujian. Nabi Muhammad, Nabi dihadapkan dengan bermacam ujian. Lahir ke dunia dalam parui beliau, alias dalam kandungan ayahnya meninggal. Betul? Ayah mulai 7 bulan bayi dalam parut ada siku ayah menjadi piting, babali pokok, babali baju nenek, mempersiapkan airnya, mempersiapkan lampunya. Ayah disambut si bayi dengan fasilitas. Betul-betul. Anak dalam kandungan
lagi cek tiap hari, lagi cek tiap bulan, lagi cek tiap waktu. Berapa lagi? Bikin sehat lagi aja susu sapi, susu jawi, susu. Makanya udah karena susu jawi makan tahu berani orang bilang itu jawi. Itu membahas. Waktu mengenai itu saja. Baru lahir ke dunia, ayahnya meninggal. Bahkan ibu dan bapak. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh bundanya untuk berziarah ke makam ayahnya yang kedua, di tengah-tengah perjalanan ibunya meninggal. Di tengah-tengah perjalanan yang terkenal di Jawa, ibunya meninggal. Yatim piatu Rasulullah di kala saat perlu kasih sayang, perlu melihat ibu, perlu perhatian ayah. Muhammad tidak punya orang tua. Awal hari ini, ibu kita ada, bapak kita ada. Memperhatikan kita tiap hari, mendidik kita tiap hari, menghina kita tiap hari. Begitu lahir, diasuh, dididik, dibina, diajarkan. Tapi kemudian ketika kita sudah dewasa, ada mulai mengerti, ada mulai tahu, ada mulai paham, ada berhadapan dengan kemajuan. Berapa banyak anak-anak itu ini yang kadang durhaka kepada ibunya, durhaka kepada ayahnya. Betul? Kadang tak segan mereka memaki-maki maknya, memaki-maki bapaknya, kadang menunggah orang tuanya, bahkan mereka merasa malu, merasa jijik ketika punya orang tua miskin. Sedang memperkenalkan dengan teman, dek mawa bulu, dek ayah awak, jelek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikala orang tuanya meninggal, beliau tidak mendapatkan perhatian lagi dari orang tua. Diasuh oleh paman, diasuh oleh kakeknya. Begitu beliau sudah remaja, tidak segan-segan beliau mengembalakan kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Tidak ada Rasulullah merasa malu. Awak jangankan untuk mengembalikan kambing di Surana, mengambil kambing saya malu. Kenapa? Karena awak telah memanjakan anak dari mulai parui sampai keluar. Akan memanjakan anak dari mulai dari parui sampai keluar dari parui. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dihadapkan dengan bermacam penderitaan, yang dihadapkan dengan bermacam bentuk penderitaan, beliau bukan orang kaya, beliau bukan orang sukses yang sebagaimana kesuksesan kita punya jabatan yang tinggi, tapi suksesnya Rasulullah memang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Pertama, dengan pengajian Maulid Nabi yang kita adakan sekarang ini, yang ingin kita sampaikan bagaimana awal yang hadir malam ini, yang datang ke tempat ini, yang mengucapkan sebagai umat Nabi, yang berharap bertemu dengan Nabi, semestinya dengan harapan betul-betul ungkapan awal diakui oleh Nabi. Betul-betul ungkapan awal diakui oleh Nabi bahwa awal umatnya betul sah umat Nabi. Tidak mengecek saja, tidak teriak saja awal umat Nabi, awal umat Nabi, awal umat Nabi. Kalau cuma mengaku, ini pengakuan. Tapi pengakuan kita semestinya diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah,
Saya ingin membahas dua saja. Dari 5 karakter di dalam surah Al-Fatah. Dari 5 karakter di dalam surah Al-Fatah, saya hanya ingin menyampaikan dua saja. Apa yang ingin kita sampaikan dari 2 karakter itu? Sudah 2 itu selesai pengajian. Yang ingin kita sampaikan tidak lain adalah tarawih ruk'an sujada. Tarawih ruk'an sujada. Kalau betul kita sebagai umat Nabi, maka yang mesti kita lakukan tidak lain adalah tarawih ruk'an sujada, rukuk dan sujud. Kenapa kita harus rukuk dan sujud? Tak usah jauh-jauh lah pemahaman kita. Nabi dijamin dosanya oleh Allah ampun, baik yang Allah ado maupun yang alun ado, dijamin Rasulullah fitrahnya tidak tambah dosa, sembahyang sampai bengkak kaki Nabi karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak yang harus tentu lebih jalinan, yang harus pasti masuk surga, kita kena laku paling banyak. Kadang-kadang merasa bangga tidak salat, merasa hebat tidak salat, merasa bangga tidak beribadah. Yang lebih parah, kadang-kadang lagi diajak untuk beribadah, Pak, salah Pak, ada tuh lagi alun mah. Kenapa? Hidayah tiba. Dulu sebelum menikah, alun ada yang kamu dengan kita. Laki itu bukan main rajin sembahyang, asal tiba di rumah awak sembahyang bukan main. Tiba zuhur sembahyang, tiba asal sembahyang, tiba maghrib sembahyang. Tapi setelah menikah, 1 bulan rajin sembahyang, bulan kedua boleh 3 sehari, bulan ketiga boleh 3 sehari, bulan sampai hampir sehari, bulan kelima mulai rajin jarang salat. Ini yang terjadi. Apa yang membuat mereka orang-orang meninggalkan salat? Alasannya faktor ekonomi. Dia sibuk ke sawah, kayak sembahyang, dia sibuk menggali, susah sembahyang, dia sibuk melalui, susah sembahyang, dia sibuk bertaraju, susah sembahyang, kadang awak macam lampu, kadang awak kotor, kadang awak kumuh. Padahal ibu dan bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat merupakan kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Salat adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Karena itu, ketika manusia Allah berikan rezeki, Allah titipkan harta, Allah berikan bermacam bentuk fasilitas kepadanya, makin banyak hartanya makin lagi ya Allah, makin banyak hartanya makin lagi ya Allah. Cari hari ini makin banyak uangnya, makin sibuk pengajaran untuk dunia. Jadi banyaknya beli untuk lalu pengajaran mana, paling kena nama tengah timur dan bawah, paling ke sisi kanan timur dan meninjau, paling kaliannya timur kali dingin, paling mungkin lampu timur pantai Kutulia. Apa yang terjadi? Zuhur kemacetan, asar keletihan, isya kesibukan, subuh ketiduran. Bagaimana rasa bentuk syukur awak kepada Allah bahwa sadu yang kita punya, sadu yang kita miliki, sadu yang kita dapati adalah titipan Allah, milik Allah, tidak ada yang marah. Betul? Nah, milik kita. Jangankan mata
dia anggota badan. Laki. Yang sampai ini awak laki. Laki awak tu titipan Allah. Maka laki awak. Betul? Coba kalau laki awak diambil Allah dipindah ke sebelah. Laki siapa dia? Laki orang sebelah. Betul? Alhamdulillah. Kenapa tidak alhamdulillah? Tapi Allah sabui tadi, laki itu titipan Allah, betul? Dia kita awak, jadi laki awak. Bersyukur awak ke Allah, karena awak adalah laki. Jadi siapa? Jadi awak. Ini adalah hadis kontrak awak yang namanya titipan. Laki awak dipindah ke sebelah. Jadi laki siapa? Dan orang sebelah, alhamdulillah. Bermasalah waktu tapi laki-laki tak bermasalah. Tak bermasalah karena Allah pindah kami pindah Allah ke sebelah boleh, ke sebelah boleh, ke sebelah boleh. Yang penting kami begini, alhamdulillah. Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukup. Jadi yang mau tadi, yang mau bahas dulu. Satu dulu. Apa yang ingin kita bahas? Tarahum ruka'an sujada. Kalau ya umat Muhammad, maka rukuk dan sujudlah awak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai mereka orang-orang yang beriman, arka'u, rukuklah kamu, wasjudu, sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, maka sembahlah, beribadahlah kepada Allah, waf'alu khair, berbuat baiklah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, insyaallah mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil dan beriman. Kenapa? Orang beriman saulah, orang beriman tu hatinya lembut, orang beriman biasanya patuh, orang beriman biasanya elok, orang beriman biasanya rendah hati, orang beriman biasanya tawadu, orang beriman tu biasanya sabar setia, orang beriman biasanya lahir batin elok, orang beriman biasanya luar dalam rancang. Maka diboleh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka diboleh, ya ayyuhannas, wahai segala manusia, dalam ketek kondo dan jauh menjadi bersih, walaupun yang setengah laki-laki, setengah bersih. Tak usah pakai, tapi tidak. Maka dari nas, kalau kalimat nas yang namanya manusia, belum tentu jadi orang. Bisa orang-orang, bisa separuh orang, bisa seorang orang. Tapi Allah pakai kalimat amanu. Wahai mereka orang-orang yang beriman. Kenapa dipanggil beriman? Untuk apa? Agar kamu rukuklah kamu. Rukuk menundukkan kepala separuh badan. Separuh. Apa itu artinya? Kita harus rendah diri. Tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh ongeh, tidak boleh congkak, tidak boleh bangga. Orang Jawa ini alhamdulillah. Jadi orang jatuh kepada Tuhan, tenang jatuh relatif. Betul. Kamu di pintu keluar sudah dihantar dia sama.
Raja kan? Dulu waktu masih jadi. Tapi setelah melaki barang tua. Serak-serak. Hal yang terjadi di beliau akan terjadi di awak besok. Betul. Akan terjadi di awak besok. Akan terjadi di ampangku besok. Karena hidup itu bertabalkan roda. Kini rancak, besok buruk. Kini kayu, besok miskin. Kini badak, besok lemah. Kini dah ramai, besok solah. Betul? Allah mengisyaratkan sifat manusia lewat rupiah. Bahwa awak tak boleh aku, awak tak boleh sombong, awak tak boleh congkak. Kadang-kadang berpipis begini, ongeng. Bau masjid, ongeng. Barato seteng, ongeng. Balaki cie, ongeng. Cie lagi, ongeng. Orang salah, habis sedang punya pelakian. Amanok saja. Terus cari saja cara jalan tengah sebalik mah dan sebalik aku berhenti. Terus jangan kemana-mana, aku akan kembali lagi yang satu ini.